Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabtu pagi tanggal 1 Februari 2025 yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji sesuai judul di atas, hidupmu selalu diawasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita menyangka bahwa hidup ini adalah hidup kita sendiri-sendiri. Padahal kita tidak pernah minta hidup. Padahal kita tidak pernah menciptakan hidup. Padahal kita tak pernah membuat hidup. Loh, kok diaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup kita? Selama ini kita tidak tahu rupanya hidup itu bagaimana. Rupanya atau bentuknya hidup itu bagaimana. Wujudnya hidup itu bagaimana. Kita tidak tahu apa-apa tentang hidup, tapi kita mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup kita. Maka dari itu, bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini bukan hidup kita, maka kita tidak akan diawasi lagi. Namun ketika kita merasa bahwa hidup ini adalah hidup kita, maka tiap detik per detik kita selalu diawasi. Karena kita sebagai pencuri, perampok kehidupan, jadi selalu diawasi. Karena kita selama ini menangkap hidup yang mana hidup itu bukan hidup kita, diaku-akuilah bahwa hidup yang kita tangkap ini adalah hidup diri manusia kita pribadi. Maka dari itu manusia selama ini memakai hidup dari hidup yang bukan hidup manusianya. Apa buktinya? Hidup yang dipakai oleh manusia selama ini adalah hidup yang bukan hidup manusianya. Apakah buktinya? Buktinya manusia pada mati. Manusia pasti terkena kematian. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak punya hidup sendiri. Bila manusia punya hidup, maka tak akan pernah bisa mati. Wong hidup. Jadi inilah kita selama ini, termasuk saya pribadi, telah lama puluhan tahun telah terperangkap di dalam kehidupan ini, sehingga kita terpenjara di dalam kehidupan ini, terkunjoro jarine wong Jawa. Terpenjara di dalam kehidupan ini maknanya bagaimana?
ketika hidup ini sudah kita kuasai bahwa hidup ini adalah hidup kita, maka otomatis badan pun ikut terakui bahwa badan ini adalah ciptaan manusia kita. Katanya kita ini makhluk, hanya ciptaan. Tapi selama ini telah puluhan tahun praktek di hati kita bukan sebagai makhluk, tapi praktek di dalam kehidupan kita selama ini sudah menyaingi Sang Pencipta, sudah menyerupai Tuhan. Apa buktinya? Seolah-olah badan ini adalah milik kita sendiri. Dan sehingga apa yang tergerak, apa yang dilakukan oleh badan ini seolah-olah kita yang melakukannya. Maka dari itu terpenjara karena manusia memenjarakan Tuhan di dalam hatinya. Manusia menyerupai Tuhan, manusia mentiadakan Tuhan, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya diri manusianya sendiri sahaja yang menjadi Tuhan. Manusia seolah-olah berpenampilan bak seperti Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa ngapa-ngapain di dalam kehidupan ini hanya manusianya. Yang bisa bangun tidur manusianya, yang bisa duduk, berdiri, dan berjalan menuju ke kamar mandi masih manusianya. Yang mandi di kamar mandi, yang menggosok gigi, yang menggosok badannya, yang sabunan masih manusianya. Yang henduan, yang keluar dari kamar mandi hingga berpakaian serta menjalankan ibadah sholat masih manusianya, masih terpenjara. Hidup ini masih terpenjara oleh manusia. Maka dari itu selamanya takkan pernah merasakan enjoy. Selamanya tidak pernah merasakan kebebasan. Selamanya tidak akan merasakan ketenangan. Selamanya tak akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena kita selama ini hidup di dalam pencurian. Hidup di dalam perampokan. Merampok, mencuri hidupnya Allah, uripe Allah menjadi hidupnya manusianya. Menjadi uripe manungsane. Sehingga kita selalu diawasi. Dan sehingga kita akan menemukan kendala-kendala, kesulitan-kesulitan, penderitaan, kekecewaan, ketakutan di dalam kehidupan ini. Tiap detik per detik kita selalu diawasi. Karena sesungguhnya kita pencuri, kita perampok, diawasi. Kita selama ini masih di dalam penjara, selalu diawasi. Jadi hidup kita tidak tenang. Hidup kita selalu tertekan. Hidup kita selalu terjepit. Kenapa? Karena kita ngaku-ngaku sebagai Tuhan tapi tidak disadari. Bila hidup ini adalah hidup manusia, berarti hidup Tuhan gaib. Hidup Tuhan tidak ada. Hidup Tuhan tidak jelas. Hidup Tuhan tidak nyata. Yang nyata, yang wujud, yang jelas, yang nampak hanya hidup manusianya. Apa bedanya manusia telah mengaku-ngaku sebagai Tuhan selama ini?
Jadi percumalah kita mencari Tuhan-Tuhan yang kita sangka-sangkakan Allah. Jadi percumalah kita mencari-cari Tuhan yang kita sangkakan namanya Allah. Kenapa? Karena kita sudah berperan, berposisi menjadi Tuhan di dalam dada kita, kok masih mencari Tuhan. Sudah jadi Tuhan, kok cari Tuhan. Aneh kita ini. Karena hidup kita selalu di dalam penjara, maka kita selalu bingung mencari Tuhan yang di luar dirinya. Karena ia tidak percaya selama ini bahwa hidup yang diakui sebagai hidupnya itulah Tuhan yang dicari-cari seluruh manusia. Coba hayati. Bila kita tidak hidup, apakah ada cerita diri manusia kita? Bila kita tidak hidup, apakah ada cerita tentang diri Tuhan? Bila kita tidak hidup, apakah ada cerita tentang surga dan neraka? Bila kita tidak hidup, apakah kita akan mendengar cerita pahala dan dosa? Ketaatan dan kemaksiatan, kebaikan dan keburukan. Kita tak akan pernah tahu cerita-cerita tentang kehidupan ini bila kita tidak dihidupkan. Maka dari itu, bila kita ingin menyadari bahwa hidup ini adalah bukan hidup kita, kita harus memahami fitrah diri manusia kita. Fitrah diri manusia kita inilah yang sebenar-benarnya gaib. Bukan Tuhan yang gaib. Manusianya lah yang gaib. Sebenarnya manusia itu tidak mau digaib-gaibkan. Manusia tidak mau ditiada-tiadakan di dalam hatinya. Inilah lambang dari iblis setan itu selamanya tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan tidak akan pernah mau sujud kepada Adam. Inilah makna diri kita sendiri selama ini yang tidak mau digaibkan. Kenapa? Karena kita merasa diri kita ini nyata. Kita merasa diri kita ini wujud. Kita merasa diri kita ini hidup. Sifat Tuhan telah dirampas semua oleh diri kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini di dalam kehidupan ini menyerupai Tuhan daripada menyerupai makhluk. Di dalam kehidupan ini kita telah menyerupai Sang Pencipta daripada yang dicipta. Maka dari itu hidup kita selama ini telah lama menyerupai Tuhan, syirik, tapi kita tidak sadar. Maka dari itu hidup penuh dengan kekecewaan, hidup dengan penuh dengan penyesalan, hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan kekurangan, hidup penuh dengan kemiskinan. Kenapa? Karena kita terpenjara di dalam kehidupan ini karena kita selama ini memenjarakan uripe Allah sebagai uripe manusia. Selama puluhan tahun kita memenjarakan hidup menjadi hidupnya manusia. Padahal manusia itu makhluk dan tidak punya hidup sendiri. Maka dikatakan di Al-Quran, kutiupkan rohku. Apa maknanya?
kuhidupi dirimu dengan diriku. Jadi kenapa manusia kok ditiupkan roh? Karena sesungguhnya manusia tidak punya roh. Maka itu butuh roh Tuhan. Jadi sadarilah bahwa hidup inilah roh. Hidup inilah nyawa. Hidup inilah jiwa. Hidup inilah hati. Hidup inilah roh suci, roh kudus, maka sucikanlah dari roh kemanusiaanmu. Sucikanlah dari roh kedaginganmu. Sucikanlah dari roh hawa nafsumu agar hidupmu di dalam dunia ini tidak terpenjara lagi. Agar hidup di dalam ketenangan. Agar hidup di dalam kebahagiaan, agar hidup di dalam berkecukupan, agar hidup selalu enjoy dengan apapun ketetapan hidup. Jadi kita tak akan pernah melawan Tuhan lagi. Kita tak akan pernah melawan ketetapan Tuhan lagi. Tuhanlah yang sudah nyata. Bagaimana mungkin kita bisa menolak atau bisa melawan takdir sementara manusianya goib. Jadi manusia yang sudah mencapai fitrah diri manusianya maka sudah tidak butuh makrifatullah. Manusianya tidak butuh makrifat. Wong goib kok butuh yang nyata. Jadi sebenarnya yang butuh makrifatullah ya Allah sendiri butuh makrifat kepada manusia. Manusianya tidak butuh makrifat kepada Tuhan. Enjoy saja. Wong makhluk kok merasa makrifat. Jadi sebenarnya kajian di Uripe Allah ini supaya manusia bukan supaya makrifat, tapi supaya manusia tidak makrifat lagi. Penggalah rasa kemakrifatanmu. Tidak pantas manusia itu makrifat. Kenapa? Nggak ada kok merasa makrifat. Jadi sebenarnya yang makrifat itu ya yang wujud. Ya Tuhan itu sendiri yang butuh bermakrifat kepada manusia. Jadi manusia tidak butuh bermakrifat kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia hanyalah makhluk yang dikuasai Tuhan. Manusia hanyalah makhluk yang digerakkan Tuhan. Manusia hanyalah makhluk yang mengikuti kemana Tuhan arahkan. Jadi tidak butuh makrifat lagi karena Allah lah yang bermakrifat kepada manusia. Jadi manusia seharusnya enjoy saja. Disuruh enjoy kok cik angeli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusia masih merasa dirinya yang ibadah, merasa dirinya yang sholat, merasa dirinya yang baik, merasa dirinya yang makrifat, selamanya hidup di dalam kunjoro, hidup di dalam penjara, selalu diawasi dan diawasi. Siapa yang mengawasi? Hawa nafsune dewe. Hawa nafsunya sendiri yang selama ini berasa jadi Tuhan di dalam dadanya. Jadi hidup di dalam penjara tidak ada bebas-bebasnya. Hidup di dalam penjara tidak ada nikmat-nikmatnya. Selalu kurang dan kurang. Selalu tidak bersyukur dengan ketetapan-ketetapan pemberian Tuhan. Maka apa bukti dari tidak bersyukurnya manusia? Selalu berdoa-doa, selalu meminta-minta. Kenapa? Karena miskin, karena terpenjara di dalam hawa nafsunya, terpenjara di dalam kedagingannya.
kata istilah sahabat kita Kristen, kedagingan. Kedagingan itu hawa nafsu, daging yang masih merasa beramal, daging yang masih merasa bisa sholat, daging yang masih merasa bisa ibadah, seolah-olah daging ini bisa gerak-gerak sendiri tanpa Tuhan. Inilah yang dimaksud kedagingan, yakni manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itulah kedagingan. Seolah-olah manusia bisa beramal-amal sendiri tanpa Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hidup kita ingin terbebas, sehingga kita tidak miskin lagi, sehingga kita tidak menderita lagi, sehingga kita tidak ketakutan lagi hidup di dunia ini, ya prakteknya jangan merasa hidup. Bagaimana mungkin manusianya bisa merasa hidup dan tidak merasa tidak hidup bila bukan Tuhan sendiri yang bergelar? Manusia sebenarnya kalau kita kaji menurut ketuhanan, manusia itu tidak bisa merasa hidup dan juga tidak bisa merasa mati. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu laisa kamislihi syai'un. Manusia itu bukan apa-apa, manusia itu bukan siapa-siapa. Dan manusia tidak ada sesebutannya, kecuali Tuhanlah yang menyebutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puncak dari puncak segala kemakrifatan adalah ketika manusia sudah tidak makrifat lagi. Enjoy saja nonton Allah, nonton Tuhan sambil makan popcorn, sambil ngopi. Silakan ngopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf ingin bertanya kepada sahabat-sahabatku yang di bawah, apa kajian di YouTube Uripe Allah yang saya baca, yang saya bawakan ini kira-kira mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon jawabannya saudara-saudaraku dengan hati yang jujur. Silakan dijawab lewat typing komentar. Alhamdulillah banyak yang bilang mudah. Oh cuma satu yang bilang mudah ini dari 67 orang. Sangat jelas alhamdulillah. Tidak ada yang sulit kan? Kita dicipta oleh Allah itu sebenarnya untuk apa? Untuk nonton Allah. Nonton pagelaran Allah. Nonton Tuhan sambil ngopi, ngerokok, nyantai saja, enjoy saja. Wong kita disuruh nonton saja kok repot. Kenapa manusia selama ini selalu ketakutan di dalam kehidupan ini? Selalu terpenjara di dalam kehidupan ini? Karena manusia tidak mau jadi penonton. Manusia tidak terima kalau ia menonton. Manusia ingin ikut jadi dalang, ikut jadi wayang. Yo kesel dewe. Bagi orang-orang yang salah paham tentang kemakrifatan, sehingga manusia ngaku-ngaku anak al-haq, aku Allah, aku Tuhan. Ya inilah orang-orang yang tidak mau nonton, ingin jadi dalang, ingin jadi wayang. Ya capek-capek sendiri cari ilmu, ya capek-capek sendiri beramal. Wong disuruh nonton saja kok ndak mau. Kok kita menyerupai Tuhan?
jadi wayang, jadi dalang. Kita seolah-olah selama ini tidak menerima bila kita hanya nonton saja. Kita harus jadi pemainnya juga. Maka dari itu hidup penuh dengan kesulitan, dengan ketakutan, dengan penderitaan. Kenapa? Karena kita selama ini telah lama puluhan tahun menyaingi Tuhan, menyaingi dalang. Karena kita merasa bisa mendalangi, bisa mengatur-atur diri kita sendiri. Meskipun kita selama ini beragama, apapun agama Anda, Tuhan, apapun yang Anda sebut-sebut, semuanya itu hanyalah kepalsuan. Agama di sisi Allah adalah menengok wae, deloken wae, itulah yang dimaksud enjoy, menikmati. Apa buktinya bahwa manusia diciptakan hanya untuk menikmati Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah yang saya maksud nonton Allah sambil makan popcorn. Disuruh menyaksikan, disuruh mengenali bahwa semua wujud apapun yang ada di alam semesta inilah wujudullah. Kita manusia tak akan pernah bisa mengenal wujudnya Allah bila manusianya masih menyerupai wujud Allah di dalam dadanya. Manusia masih merasa bahwa hidup ini adalah hidupnya, badan ini adalah badannya. Berarti manusia telah menyerupai Tuhan yang merasa punya hidup dan badan. Padahal hidup dan badan bukan milik manusia. Enjoy saja. Wong bukan milik kita kok. Kita hanya disuruh nonton hidup, nonton badan. Apapun peran-peran yang diperankan kepada kita dari Tuhan, dari Allah, tonton. Jangan ikut-ikut main, biar tidak panas. Hatinya biar tidak panas dan tidak muncelak-muncelak. Akhirnya bila hati manusia panas, akhirnya melempar api kepada orang lain. Omongannya kotor, omongannya menyesat-nyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, menghina-hina orang lain, merendahkan orang lain, padahal yang direndahkan, yang dihina, yang dihujat, yang direndahkan adalah dirinya sendiri tanpa ia sadari. Kenapa? Karena ia sudah buta mata hatinya. Namun bagi Anda, bagi kita yang sudah memahami ketuhanan, kita dihina orang, kita direndahkan orang, kita dihujat orang, kita disalahkan orang, kita dikafirkan orang, enjoy saja. Kenapa? Kalau kita tidak bisa enjoy, berarti kita menerima sangkaan orang kepada kita. Kalau kita tidak enjoy atau kita melawan atau tidak terima kepada orang yang mengolok-olok kita, berarti kita menerima olokan itu. Ketika kita dihina, marah dengan hinaan orang itu, berarti kita juga terhina. Orang yang menghina juga terhina, yang dihina juga terhina. Sama-sama hinanya.
Ketika kita dikafir-kafirkan orang, kita marah. Berarti kita mengakui kalau kita ini kafir. Kenapa? Karena kita marah. Coba kalau kita tidak marah. Enjoy saja. Kenapa? Yang bilang kafir itulah sesungguhnya yang kafir. Apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya itulah nilai kita. Bila yang keluar buruk berarti kita adalah makhluk yang buruk. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang kasih sayang, yang membangun, yang menyadarkan manusia, yaitulah tandanya bila Anda bisa menerima, Anda pun juga demikian. Jadi bila Anda memahami apa yang diucapkan oleh orang lain berarti sehati, sehidup, senyawa, sejiwa, sinkron. Jadi sinkronnya hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi endingnya dapat enjoy. Jadi puncak pencarian manusia di dalam agama apapun, di dalam ilmu apapun, syariatkah, torekohkah, hakikatkah, makrifatkah, tujuannya semuanya untuk menemukan enjoy, menemukan ketenangan hati, menemukan kedamaian hati, menemukan kebahagiaan hati. Itulah agama yang hak, agama yang benar. Tak peduli Anda agama apa, tidak urus. Yang penting Anda tetap melanjutkan perjalanan hingga menuju ketemu enjoy, ketemu ketenangan, ketemu kebahagiaan, ketemu kecukupan. Kenapa? Karena Anda sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Bukan Tuhan yang ada di dalam kekuasaan Anda. Bukan Tuhan yang ada pada kekuasaan manusia. Manusia yang merasa makrifat pada Tuhan. Berarti manusianya masih terpenjara oleh hawa nafsunya. Maka lepaskan ilmu-ilmumu. Lepaskan pengetahuanmu. Lepaskan wawasan-wawasanmu. Lepaskan amal-amalmu. Lepaskan kebesaranmu. Bila sudah engkau lepaskan itu semua, berarti Anda siap-siap jadi malaikat Ridwan. Selalu rela, selalu ridho, itulah surga. Tapi kalau kita tidak mau melepaskan ilmu, melepaskan wawasan, melepaskan amal, melepaskan syariat, melepaskan toriko, melepaskan hakikat, bahkan tidak mau melepaskan makrifat, selamanya kita hidup di dalam penjara. Kita membuat agama-agama sendiri, yakni agama hawa nafsu, ibadahnya untuk kepuasan hawa nafsunya, perbuatan baiknya untuk kesenangan kepuasan hawa nafsunya, agar dianggap orang baik, agar dianggap orang alim, agar dianggap orang yang terhormat. Kita selama ini hanya butuh itu untuk memuaskan, untuk menyenangkan hawa nafsu kita sendiri. Yaitulah naroka. Itulah malaikat Malik yang menjaga neraka. Manusia menjaga-jaga apa yang bukan miliknya. Makanya panas terus hatinya. Maka dari itu yang dimaksud Isra Mi'raj itu perjalanan manusia ketika manusia sudah menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang ada, hanya Tuhanlah yang wujud. Itulah la maujudan illallah. Itulah afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bila hanya Allah yang ada, kita mah enjoy saja.
Disuruh enjoy kok ndak mau. Kok manusia sibuk dengan apa-apa yang tidak diperintah Tuhannya. Manusia selama ini hanya sibuk dengan apa-apa yang diperintah oleh hawa nafsunya sendiri. Ayo ngaku, bener apa tidak? Coba jawabannya di bawah. Ngaku apa tidak selama ini kita berbuat hanya untuk memuas hawa nafsu kita sendiri. Umek saja, ya tidak. Umek karpe dewe untuk makanan kesenangan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Tapi selama ini kita tidak sadar. Karena kita selama ini hidup berpuluh-puluh tahun hanya mimpi. Seperti Ashabul Kahfi. Ditidurkan, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi pedagang, mimpi jadi petani, mimpi jadi bos, mimpi jadi anak buah, dan sebagainya. Kita selama ini hanya mimpi bila kita masih bertuhankan hawa nafsu, maka masih mimpi. Di dalam hidup yang nyata ini loh, hakikatnya kita mimpi bila yang jadi Tuhan masih hawa nafsu. Mimpi terus. Maka hari kebangkitan itu maknanya bukan hari kebangkitan yang dipahami oleh manusia selama ini. Seperti bangkitnya raga nanti, seperti kecambah katanya. Cepluk, 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 cepluk. Bukan itu kebangkitan. Hari kebangkitan adalah ketika manusianya sudah datang kiamat di dalam hatinya. Apanya yang kiamat, apanya yang dihancurkan, hidup sudah tidak teraku-akui lagi bahwa hidup ini hidup manusianya. Raga sudah tidak teraku-akui lagi bila raga ini milik manusianya. Semuanya kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Ya sekarang ini, bro. Jadi kiamatnya seseorang itu tidak bareng-bareng. Kiamat sendiri-sendiri. Nabi Adam sudah ketemu kiamat, sudah ketemu hari kebangkitan, sudah ketemu hari pembalasan. Nabi Isa pun demikian, Nabi Muhammad pun demikian. Sekarang ini tinggal kita. Kita mau tidak menjadi golongan para nabi dan para rasul. Para orang-orang yang dirasuli, orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dikuasai Tuhan, ataukah kita masih memilih menjadi orang-orang yang masih terbelenggu dengan hawa nafsunya sendiri? Berarti kita selama ini nyembah batu. Apa? Batu apa yang kita sembah? Batu hati. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ya itulah bahan bakarnya neraka. Jadi ketika masih ada manusianya dan masih ada batu yang ada di dalam hati manusianya, neraka menyala-nyala selamanya. Hati selalu tidak ridho dengan ketetapan Tuhan. Melihat orang begini tidak ridho. Melihat orang begitu tidak ridho. Suka menilai-nilai orang lain. Tapi bodoh diri kita menilai diri kita sendiri. Pinter menilai orang lain. Tapi kita bodoh menilai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selama ini hidup dalam mimpi. Hidup fata morgana. Hidup yang tidak jelas. Kira-kira kajian di YouTube Uripi Allah ini bisa diterima dengan baik atau masih sulit untuk memahami? Tolong jawaban yang jujur di bawah abangku. Kalau tidak paham apa yang tidak dipahami.
Alhamdulillah bisa pejuang jiwa. Pejuang jiwa karena sudah memperjuangkan jiwa, bahwa jiwa ini Allah, nyawa ini Allah, hati ini Allah, roh ini Allah. Jadi nyawa, jiwa, hati, roh, dulur papat, pancernya ke hidup, yakni Allah. Jadi bila tidak ada hidup, nyawa, jiwa, hati, roh ya juga tidak ada. Nyawa, hati, jiwa, roh itu ganti sesebutannya hidup, ya namanya hidup. Alhamdulillah. Salam juga dari Medan, Sumatera Utara. Itulah kita kembali ke tema, hidupmu selalu diawasi. Siapa yang mengawasi kita selama ini? Bukan Allah. Tapi kita selama ini diawasi oleh Tuhan yang kita pertuhankan. Siapakah? Manusia-manusia yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya yang mengawasi manusia adalah setan. Yang mengawasi manusia adalah iblis. Kenapa? Karena manusia selama ini menyembah-nyembahnya. Karena manusia merasa hidup ini hidup manusianya. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk saya pribadi dengan mudah memahami dan dengan mudah juga untuk mempraktekkan dan untuk merealisasikan di dalam kehidupan ini. Dan saya, Anda pun juga masih sama-sama belajar. Jadi jangan bedakan antara diri saya dan diri Anda. Saya dan Anda sama-sama nonton Allah. Enjoy saja, sama-sama diperankan. Jangan ikut-ikutan berperan sendiri-sendiri, nanti kacau. Kalau sudah kacau, ya jauh dari agama. Namanya agama adalah tidak gama kacau. Ketika hatinya manusia sudah tidak kacau lagi alias enjoy, berarti sudah menemukan haknya, kebenaran agama yang dimaksud Tuhan itu. Tapi bila hati kita masih kacau, masih membeda-bedakan, masih menilai-nilai orang lain, berarti perbaiki dirimu sendiri. Jangan engkau memperbaiki orang lain bila dirimu sendiri belum baik. Bila dirimu sendiri belum enjoy. Bila dirimu sudah menemukan enjoy, silakan selamatkan manusia dari hiruk pikuk kebingungan mencari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, kita akhiri dulu. Saya coba tanya sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang di bawah, kajian di YouTube Uripe Allah ini kira-kira sangat amat mudah dipahami apa amat sangat sulit untuk dipahami? Mohon kejujurannya, jawabannya di bawah sebelum kita lanjutkan tanya jawab. Nanti tanya jawabannya kita tanya dulu. Sulit apa mudah untuk memahami kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini? Alhamdulillah. Masih ada 4 yang menjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah tapi sulit untuk melaksanakan. Ya, nanti kita bongkar ditanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara saya akhiri dulu kajian ini. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah. Selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan Tuhan. Asal kita tidak jadi Tuhan, maka Tuhan akan membimbing. Percuma dan tak berguna kita menginginkan bimbingan Tuhan, tapi kita masih jadi Tuhan.
tertolak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.